kali ini iya mungkin terakhir kemarin ada tugas ya. Mudah-mudahan tugasnya bisa menambah wawasan mengenai kolom ya. Kemudian ya kemarin ini kalau nggak salah ada webinar mengenai SNI beton yang 2019 ya. Itu memang rencananya akan dimulai diterapkan walaupun sebelumnya sudah, cuman pemantauannya akan diterapkan mulai 2022. Jadi tahun depan tuh udah nggak ada lagi istilah SNI beton yang 2013 ya. Semuanya mengacu kepada SNI baru 2019. Pengetahuan di dedikasinya ada yang ikut nggak? Webinar sipil SNI beton kemarin ya, 2 hari. Halo, ada yang ikut nggak dari sini? Kas 3 TKG. Oke, kalau nggak ada ya nggak masalah sih. Sayang aja kalau tidak ada yang ikut. Oke, saya absen dulu di sini sekarang. Abdul Malik, Hadir, Pak. tolong kameranya diaktifkan ya. Sudah, Pak. Oke. Ya. Saya absen dulu. Amanda, Hadir, Pak. Anita Rizky, Hadir, Pak. saya posisinya ada di lab sipil, jadi kalau ada suara tambahan jangan kaget, maaf ya. Apriliana Veronica, Hadir, Pak. Destitri, Hadir, Pak. Ana, Hadir, Pak. Ilham, Kevin, Kevin izin, Pak. Alfia, Hadir, Pak. Mestiana, Hadir, Pak. Muhammad Krisnamurti, Hadir, Pak. Muhammad Andika Gipari, Izin. Muhammad Ihsan, Hadir, Pak. Muhammad Ripat, Hadir, Pak. Muhammad Syahid, Hadir, Pak. Oktavia Debuke, Hadir, Pak. Raditya, Hadir, Pak. Salman, Hadir, Pak. Siti Hajar, Hadir, Pak. Tepi. Hadir, Pak. Ini yang berarti nggak masuk 3 ya. Nggak tahu, izin di WA saya izin KBBI ya. Iya, Pak. Tahu saya juga saya tahun 2019 itu bimbing KBBI, tapi tetap pada yang anggotanya tidak boleh meninggalkan perkuliahan. Tapi kalau sekarang mungkin lain ya. Tidak mengikuti perkuliahan boleh. Saya juga nggak tahu kebijakannya. Yang jelas kalau bagi saya kalau nggak masuk ya tetap aja nggak masuk. Nggak ada istilah izin segala macam.
Jadi kalau mungkin menurut saya iya atau enggak gitu. Oke, itu aja mungkin yang dari saya. Ya mungkin tahun 2019 terakhir saya membimbing KBGI. Saya mau bahas kolom langsing yang mungkin sudah saya siapkan di sini. Tapi mungkin saya minggu lalu kalau nggak salah ada tugas dari tiga gedung mulai kolom ya. Ada beberapa koreksi sebetulnya dari saya, cuman oke saya ambil sampel dua oke saya ambil sampel dari dua jawaban ya. Jadi pertama intinya soalnya itu oke, saya ganti dulu ya. Nih, kalau nggak salah ini ya, quiz ukurannya 400/600, ratio tulangannya ini, cuma diminta cek kalau nggak salah ya, cuma diminta cek apakah beban ini kuat atau enggak. Tolong kalau salah ini ya, soalnya benar ya. Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Jadi saya cuma minta cek ya, tidak, kalau nggak salah saya tidak minta Anda menggambar diagram interaksi ya. Oke, jadi ya saya baru ingat ini saya ambil dari yang kemarin sudah namanya siapa ya? Ya memang sudah benar. Cuman ya sudah benar ya. Koreksi saya mungkin apa yang seperti Anita Rizky ya. Ini ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman nih oke, nomor absen 3 dan seterusnya, kemudian dapat X balance, moment balance, time balance ya. Kemudian ada perhitungannya beri enggak. Ini kalau ini buat apa saya nggak tahu nih. Ya. Padahal nggak ditanya. Kemudian P asumsinya oke. Dari P lebih kecil P balance. Kemudian yang kedua P asumsinya lebih besar daripada P balance. Oke. Jadi
kalau momennya lebih besar daripada momen akibat ban luar ya, daripada yang dari diagram dari analisa perhitungan diagram penampang, maka berarti momennya kolomnya tidak kuat. Oke, ini bukan tidak kuat. Cuman yang bikin saya tanya, ngapain gitu ngitung tak beri enggak, itu aja. Ya. Maksudnya kalau misalnya nanti UTS, waktunya kan cuma 90 menit ya. Kalau yang nggak ditanya nggak usah dijawab. Ya. Ngapain hitung-hitung yang nggak ada di pertanyaan gitu ya. Itu Anita. Kemudian yang satu lagi apa kemana? Satu lagi ada yang nggak ya. Hal yang paling Oke, yang satu lagi yang nomor terakhir ini atas nama Tepi ya. Tepi, saya mungkin nomor absennya 20, kemudian ini cuman di bagian akhirnya nggak ada kesimpulannya, jadi saya nggak tahu. Saya anggap belum selesai. Ya. Oke, itu saja yang mungkin komentar saya mengenai tugas yang sudah kamu upload ya, di e-learning. Nah, untuk yang berikutnya, kalau ditanya mungkin untuk UTS ya, karena mungkin saya nggak tahu waktunya kan biasanya terbatas 90 menit. Ya. Jadi contoh tadi mungkin saya tidak menanyakan diagram interaksi, jadi nggak perlu buat analisa kolom penampang ya. Cukup jawab yang ditanya aja. Oke, itu saja mungkin dari saya mengenai tugas yang kemarin. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, silakan. Oke, tidak ada. Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap sudah paham ya. Untuk mengecek kekuatan kolom dengan diagram interaksi. Ya. Jadi diagram interaksi itu kalau di sini menyatakan batas-batas kekuatan daripada kolom. Cara membuatnya diagram interaksi sudah kita bahas. Kemudian aplikasi yang ada pada diagram interaksi juga mungkin sudah banyak kan kamu sudah punya. Dan sekarang saya lanjut dengan kolom langsing. Ya, ini kolom langsing yang di naskah
soft copy ya. Itu ada di halaman 11 ya. Oke, jadi intinya di sini kolomnya akan kita bicarakan rasionya adalah 22. Rasio kelangsingan. Kelangsingannya tidak lebih dari Oh, maaf, masih di mute, Pak. Mohon maaf Pak, masih di mute mic-nya Pak. Masih. Oke, saya ulang lagi. Udah jauh sampai sini, balik ke atas ya. Oke, tadi di sini KLU per R-nya 22. Aduh, papan tulis saya mana? Oke. Jadi KLU per R-nya adalah 22. R itu adalah jari-jari gerasi. Ya. Artinya jari-jari gerasi itu akar akar inersia dibagi A luas itu adalah R, kemudian L adalah tinggi kolom, ya. Kemudian K-nya itu adalah faktor peratakan daripada kolom. Misalnya kalau sendi-sendi itu biasanya sama dengan 1 ya. Oke, jadi contohnya begini, saya ambil misalnya, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Saya KLU per R22. R itu adalah tadi akar I dibagi dengan A ya. Oke, saya misalnya punya contoh ini. Ini ada kolom, tingginya 3 meter ya. Luas penambangnya adalah 40. Ya, apakah ada pengaruh kelangsingan di sini? Kita lihat di sini berapa gejala. Ini anggap portal ini tumpuannya sendi-sendi ya. Sendi. Jadi L-nya mungkin 300 cm. R-nya itu adalah apa? Akar 1/12 BH pangkat 3 dibagi luas dikali H. Jadi adalah 1 kuadrat ya. Jadi 40 akar 1/12. Berapa? Tolong kalau yang pegang kalkulator bisa dihitung.
Berapa nih R-nya? 40 akar 1/12. Berapa? Dua puluh 28,28. 28. Kemudian KLU dibagi R 22. KLU bagi R berapa? 300 cm dibagi dengan 28,28 berapa? 10,6. Hah? 10,6. 10,6. Iya. Nol koma 3 kali ini R-nya benar nih 28. Saya 11,54, Pak. Iya kayaknya nggak sampai 20 deh. 11 berapa? 11,55 Pak. Ya, Kemudian L dibagi R berapa? 300 dibagi 11,55. 25,97, Pak. 25,97. 97. Oke. Ya mungkin kurang lebih R-nya itu 0,3 berapa ya? 0,3 kali dimensi. Ya mungkin bagi yang 11,55 ya. Yang ini yang salah nih. Nggak tahu nih Anita dari mana 28. Salah pencet paling. Nggak tahu di kalkulatornya mungkin mereknya lain kali ya. Oke, 11,55. Jadi ini 25,97 ya. Ini lebih besar daripada 22. Jadi masuk kategori kolom langsing. Artinya ada pengaruh tekuk ya dari sini. Itu 3 meter 40 kali 40. Nah, kalau tidak mau ada faktor pengaruh tekuk, ininya diperbesar. Misalnya jadi 60. Jadi 60 kali 60 mungkin dengan tinggi 3 meter sepertinya dia akan lebih kecil daripada 22. Oke, mungkin saya minta coba kalau 60 berapa? KL per R-nya berapa kira-kira? Nol koma 3 318 318 berapa kira-kira? Halo, berapakah kelangsungannya? Pak. 17,32 bukan? Oke, 17,32. Ini kalkulatornya mereknya apa nih? Iya, Pak. Tadi saya salah, Pak. Tadi saya 1/2, bukan 1/12. Iya. Oke, 17,32 intinya dia lebih kecil dari 22 ya. Jadi ini masuk kategori kolom pendek. Ya, kolom pendek nih, kalau yang 60. Nah, mungkin nanti kalau waktu kamu merencanakan bangunan, mungkin di semester depan ya. Semester depan itu ada mata kuliah kerja proyek, ya, perencanaan bangunan. Ya, di perencanaan bangunan. Kemudian di kolom itu kalau nggak salah harus diminta, harus direncanakan strong column with beam. Nah, kemarin kalau kamu kemarin ikuti webinar sipil beton, Sipilpedia kalau nggak salah gratis ya, itu ada dibahas ini nih, kolom pendek. Jadi kalau yang
tidak ada lebih dari 22, lebih kecil dari 22, masuk kolom pendek, tidak ada pengaruh langsingan. Ya, itu untuk kira-kira nanti perencanaan kolom di bangunan bertingkat. Ya. Oke, itu saja mungkin yang pendahuluannya dari ini. Saya lanjut pada kolom langsing. Ini. Jadi 22 ya, sudah paham. Kemudian di situ ada istilah portal yang bergoyang dan yang tidak bergoyang. Kelengkungan tunggal dan kelengkungan ganda. Ini dilihat dari analisa gaya dalam. Momen di ujung atas dan di ujung bawah. Ya. Kemudian ini tadi saya anggap 1 ya. Rotasinya sebagai rotasi sendi. Kemudian di sini ada konsep mengenai portal pengaku dan portal tanpa pengaku. Ya. Maksudnya ini adalah ini kalau di portal bergoyang dan portal tidak bergoyang. Sama dengan baja juga mungkin kita sama-sama pakai ini ya. Nomogramnya sama. Ini kira-kira gambaran kalau dia portalnya tidak bergoyang. Jadi seolah-olah ada bracing. Kalau tidak ada bracing, dia mungkin bisa bergoyang. Jadi yang dengan bracing itu portal dengan pengaku, dan yang tidak ada itu portal tanpa pengaku yang bisa bergoyang. Jadi di nomogram nanti untuk menghitungkannya, ada yang nomogram untuk yang pengaku dan portal dengan pengaku. Kemudian untuk kolomnya sendiri ada panjang efektif ya. PA dan PB di sini perletakannya. Jadi kalau misalnya jepit itu beda dengan sendi ya. Kalau sendi faktor kekangannya mungkin beda dengan jepit ya. Kemudian di sini ada V adalah rasio I per L, itu kekakuan ya. Jadi pada kolom dibagi balok. Jadi di satu titik itu misalnya ini ada pertemuan antara balok dengan kolom. Baloknya berapa nanti dijumlah, kolomnya berapa nanti dijumlah. Ya untuk yang bertingkat ke atas mungkin tidak hanya ini, mungkin ada 2 ya. Tapi ini tetap dihitung secara 2 dimensi ya. 2 dimensi. Kemudian nih kalau sendi dia V-nya tidak berhingga, kalau jepit dia 0. Faktor kekangannya. Tapi dalam prakteknya sendi itu diambil sama dengan 10. Ini ada di bukunya Cukiawang. Oke. PA dan PB ya. Nah, ini ada alignment atau nomogram. Sama nih. Mudah-mudahan layarnya masih kebaca ya. Ini naskahnya mungkin juga sudah saya ada di soft copy ya. Ini sebelah kiri itu adalah untuk portal yang tidak bergoyang. Yang tadi ada bracing-nya. Mungkin kalau dibaca namanya brace frame sama unbrace frame. Bergoyang dan tidak bergoyang. Ini yang tidak bergoyang, di sini ada yang bergoyang. Ini ada PA dan PB, atas dan bawah. Kalau bawah misalnya jepit tadi sama dengan 10, ya.
kalau dia jepit ya. Kalau dia sendi, jepit 0 ya. Kalau sendi 10. Kalau jepit tadi kalau nggak salah 0 ya. Ini untuk menentukan faktor panjang efektif. Kolom boleh dianggap tidak bergoyang bila perbesar momen ujung akibat pengaruh tidak melebihi 5% dari momen-momen di order 1. Tingkat pada struktur boleh dianggap tidak bergoyang bila nilainya nih. P kali delta dibagi V rintang kali L. Ini tidak lebih dari 5%. 0,005. P dan V itu adalah jumlah masing-masing beban vertikal dan biaya geser pada tingkat yang ditinjau. Delta 0 adalah simpangan relatif antar tingkat lanjutan simpangannya. Jadi di portal itu nanti simpangan ya. Lanjutan horizontal maksudnya. Oke, itu untuk yang bergoyang. Oke, ini tadi ada jari-jari vibrasi. Kalau bundar 0,65 ya. 0,25. Nah, di sini untuk batasannya tidak boleh lebih dari 100. Metode yang dipakai di sini adalah metode momen pembesar momen. Momen magnification method. Ya. Di mana gaya aksialnya PU, momentum faktornya M1 dan M2. Faktor pembesar itu di sini adalah delta-nya nih, ini faktor pembesar. Nah, perhitungannya di sini ada di S ini ada delta S itu 1 dibagi, ini mungkin kalau kamu lihat lebih jelas ada di SNI ya. Yang belum punya SNI siapa ya? Barangkali saya nggak nanya yang udah punya ya. Yang belum punya siapa? SNI 2019. Ya. Yang belum punya siapa? Halo? Yang belum punya? Atau ya, berarti semuanya udah punya ya? Oke. Oke, kalau berarti udah punya semua, saya share yang ada di SNI ini barangkali ini yang ada di SNI faktor metode pembesar momen. Ya. Pembesar momen nama metodenya. Nah ini
di bab 6 ya, kalau bagi yang mau membahas lebih jauh, ada di bab 6, pengaruh kelangsingan menjadi faktor pembesar momen. Oke, saya tidak, ini tadi yang apa, bergoyang, portal bergoyang ya, 5%. Kemudian ini perhitungan EI-nya untuk yang untuk kekakuan EI efektif. Kemudian nah ini metode pembesaran momen rangka portal yang tidak bergoyang. Di sini ada delta. Deltanya itu ini. Ada CM, ada P, ada PJ ya. Harus lebih besar atau minimal sama dengan 1. Ya. Ini CM-nya. Jadi kalau M1 sama dengan M2, itu adalah CM-nya 0,2. Nah, CM-nya 1. Ya. M1 dibagi M2 bernilai negatif, maka dia akan menjadi positif, jadi 1 maksudnya. Kemudian ini untuk yang bergoyang nih. M1NS dan M1S. Ini pembesaran momen delta S harus dihitung dengan ABC. Ya. Bila delta S lebih 1,5, hanya B atau C yang diizinkan. Ini kalau delta S itu ada sigma di sini ya. Yang sigma BC. Kalau tadi mungkin yang portal tidak bergoyang hanya ada PU dan PC ya. Kalau ini ada sigma. Oke, itu yang portal bergoyang. Oke. Saya kembali ke SNI yang tadi ya. Delta S dan ini kekakuannya dia akan terreduksi ya. Kemudian tadi ada sigma PU dan sigma PC ya. Itu jumlah maksudnya ya. Jumlah gaya aksial pada tingkat atau level yang sama. Oke, ini sigma ya. Jangan lupa ini sigma. Sigma PU dan sigma PC ya. Harus lebih besar 1. Hasil pembesar itu dimasukkan ke diagram interaksi. Ya, yang diagram interaksi yang sudah kita bahas. Jadi faktor kelangsingan itu
mempengaruhi momen menjadi lebih besar gitu ya. Ya, itu yang dinamakan faktor besar momen. Oke, itu untuk yang pengaruh kelangsingan. Ini kemarin sudah dibahas, yaitu membuat diagram interaksi. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk ini. Nah, perencanaan kolom yang kolom langsing. Oke. Intinya bahwa kalau ada langsingan kolom berpengaruh, berarti ada pengaruh dari P dikali delta ya. P kali delta efek. Sehingga mengurangi kemampuan kolom dalam menerima beban aksial. Portalnya ada portal bergoyang dan tidak bergoyang. Ada diulangi lagi panjang efektif ya. Ini diulang lagi biar lebih ingat. Ini kalau sendi-sendi 1, kalau jepit-jepit 0,5, kalau jepit sendi 0,7 dan seterusnya ya. Kalau dengan nomogram di atas dan di bawah, P-nya itu adalah E per L. Untuk kolom dibagi dengan untuk balok. Ini nomogramnya. Ini yang berpengaku tidak bergoyang. Kalau yang satu lagi tidak pakai pengaku yang bergoyang. Oke, ini perhitungan K dengan bersamaan. P-nya adalah 4I per L dibagi 4I per L ya. Kekakuannya, kalau P-nya adalah kekakuan kolom dibagi dengan kekakuan balok. Ini ada berhubungan dengan oke. Kalau di dalam faktor kengkangan dari kolom yang di bawah ya, itu ada berhubungan dengan fondasi. Nah, ini bisa diambil dari kekakuannya dari sini. Sehingga pada umumnya fondasi yang tidak kaku bisa diambil sekitar 10. Kemudian ada juga disinggung lagi kelangsingan yang kolom dengan pengaku yang tidak bergoyang. Ya. Ini ada tabel-tabel untuk menghitung inersia daripada akibat ada tulangan. Ya. Ini yang tadi yang saya bilang kelengkungan tunggal sama kelengkungan ganda ya. Double kurvatur sama single kurvatur. Oke. Nah, prosedurnya pertama tinggi kolom, kedua panjang efektif, radius girasi, pengaruh kelangsingan, tentukan momen terbesar. Hitung CM, beta D, EI kolom, PC, dan delta, kemudian dapat momen yang hasil pembesar. Contoh pembahasan, contoh soalnya maksudnya. Oke, ini ada di soft copy yang sudah saya bagikan.
Oke, ada soft copy yang sudah saya bagikan. Itu ada contoh bakal tidak bergoyang. Kolom BE, kolom EG. BE ini BE, kalau kolom EG yang ini. Jadi yang kolom di tengah ini. Ini kolom yang ini. Diketahui PDL, PLL, PU ya. PU itu 1,2 PDL, PLL ini. Kemudian momen yang di sebelah atas dan momen bawah, top dan kolom. Kemudian kolom EG yang kolom di atasnya. Ini. PDL dan PLL dan PU-nya 78 sekian. Momennya adalah yang di atas 20,1, yang di bawah 5,9. Tinggi H1 dan H2 diketahui, S1 dan S2 bentangnya juga diketahui. Kemudian material propertiesnya, mutu beton, mutu tulangan, modulus, ya, modulus relatif, modulus tulangannya. Kemudian dimensi baloknya, kemudian dimensi kolom. Ya, perhitungan untuk kolomnya ini kira-kira ya di sini mungkin ini makanya agak terperinci juga ini. Kolom EG kira-kira ya. Luasnya harus. Nah ini kalau di sini mungkin bukan dilihat dari kelangsingan ya. Tadi kalau dari kelangsingan kita dapatkan kurang lebih 40-40 ya. Oke, di sini mungkin kita mau rencanakan kolom langsing. Jadi KL dibagi R-nya lebih dari 22 nih. Ini caranya yaitu luas penampang P dibagi tegangan, ya. Kemudian PN-nya diperkirakan segini, jadi butuh A-nya 435, jadi B-nya atau H yang diperkirakan adalah 20 lebih. Namun kalau di peraturan sekarang itu dimensi minimum dari kolom itu kalau nggak salah 30 ya. Dimensi minimum kolom untuk gedung yang bertingkat, mau tingkat 2 mau tingkat 3 ya, pokoknya untuk bangunan yang beton. Oke, di sini didapatkan luasnya, inersia untuk kolom yang bawahnya juga sudah didapatkan. Jadi kemudian menghitung panjang efektif. K dari tabel 0,86. Pi-nya dari nomogram, alignment, Pi A dan Pi B. Ya. Yang G-nya 4,3, yang E-nya 4,3 dan 4,301. Kemudian di sini kira-kira ya, kiri kanan tarik, didapatkan di 0,9 lebih. Di sini diambil 0,92. Bukannya. Kemudian dihitungkan dengan persamaannya ini, ya, didapatkan 1, sekian. Nah di sini ada beberapa nilai, ya. Cuma di sini diambil yang 0,92 pertengahan. Ya. Kemudian untuk kolom BE yang bawah, yang berhubungan dengan tanah ya. Di sini
ya, faktor penunjang efektif K-nya dari tabel 0,7 dari nomogram, yang E-nya 4,3, yang B-nya tanahnya 18, jadi atau 18 ton per meter. Ya, kekakuannya kalau dijadikan pound square feet ini 38, dari kurvanya didapat 160. Ini 18 ton, atau kalau dijadikan pound square feet, dia dukung tanah, jika dari kurva didapat ini ditarik ke atas, kemudian ditarik sebelah kiri, dapatkan kekakuannya 160 atau 4,432 kg per cm kuadrat. Oke, kemudian masukkan diagram sini, dapatkan K-nya adalah 0,95. Jadi ada 3 persamaan, diambil yang pertengahan di sini 0,84. Oke, itu cara untuk yang mengambil nilai K ya. Kemudian setelah didapatkan K untuk kolom EG ya, yang di satu persatu ya, KL dibagi R-nya, K-nya tadi 0,92 jika tinggi kolom dibagi R 52,6. Lebih besar daripada 22 ya. Ini kolomnya langsing. Kemudian untuk yang BE, KL per R dari Oke, yang kolom BE ya, di sini KL per R, M1, M2, di sini lebih bahwa 48 kurang dikit ya, jadi bisa diabaikan. Artinya masuk kolom kategori kolom pendek nih, yang kolom BE. Jadi yang kolom langsing adalah kolom EG yang di atas. Ya. SM-nya ini beta. Nah, beta itu adalah rasio antara beban ya. Beban mati dibagi dengan beban yang terfaktor ya. Beban mati aksial dengan yang di kolom dibagi dengan beban total aksial daripada kolom. Jadi beban matinya 1,2, yang beban totalnya itu adalah 1,2 sama 1,6 beban mati beban hidup ya. Kemudian dihitung EI-nya. Ya. PC dan PU ya. PC-nya P kritis kolom. I kuadrat EI dibagi KLU kuadrat ya. Jadi kita bisa hitung faktor pembesarnya adalah ini. Di sini 01,23 ya, faktor pembesarnya. Dipilih, dipakai 1,23. Kemudian pembesar momennya menjadi momennya ya
Bentar, momennya 1,2 dikali momennya 20, sekian 24,72. Pembesar momennya. Momen yang sudah diperbesar. Kemudian di sini menggunakan apa ya? Oh, ini tabel ya. Dari diagram apa grafiknya. Penulangan didapatkan di sini didapatkan kira-kira row-nya. Didapatkan row-nya 0,054 ya. 0,0554 ya. Jadi tulangannya dipakai untuk luas 5820 dipakai 12D25 ya. Itu perkiraannya. Oke, itu contoh soalnya untuk memperkirakan kolom yang bergoyang ya. Pak, suaranya masih di mute. Ya maaf, di sini agak berisik jadi suaranya. Ya, jadi ini ada tambahan keterangan mengenai kolom, tapi yang SNI 2013 ya. Oke. Ini yang masih berlaku ya, satu sama. Ada istilah balance, ada compression, ada tension. Ini mungkin sudah kita bahas ya. Kemudian regangannya tidak boleh kurang dari 0,004. Kalau yang 2019 ini 0,005 bisa ya. Ini dominasi, tarik dan tekan. Ini sudah kita bahas ya. Ini diagram regangan penampang. Faktor reduksi kekuatan ini juga masih ada balok ya. Ini reduksi kekuatan. Yang koefisien BT ini juga sudah kita bahas. Beta 1 ya. Tegangan ekuivalen. Ini yang balok ya. Lalu ini sudah kita bahas. Oke, mungkin ini tambahan saja. Jadi itu mungkin yang mau saya sampaikan yaitu mengenai kolom langsing. Contoh perencanaan dengan kolom langsing. Oke, ada yang mau tanya silakan. Naskahnya mungkin sudah lama ya saya ini. Ya memang kalau ini cocoknya langsung contoh soal, cuman contoh soalnya mungkin nanti dulu ya. Lebih baik saya mungkin persilakan kamu memahami dulu. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sekarang
tanggal 28 Oktober. Jadi kalau nggak salah kita masih punya satu pertemuan lagi ya untuk mengenai kolom. Ya, kita masih ada waktu pertemuan satu lagi. Kemudian UTS. Kemudian oke. Oke, pertemuan yang ke-6 ya, harusnya ini saya masuk pada fondasi ya. Ini di sini kalau nggak salah jadwalnya ini pertemuan terakhir mengenai kolom. Minggu depan masih ada satu pertemuan, kemudian UTS, kemudian kamu masuk workshop ya kalau nggak salah. Kita masih ada 4 kali pertemuan untuk fondasi. Tadi rencananya fondasi ada 5, kolom ada 5 pertemuan. Jadi mungkin minggu depan itu kita sudah bahas mengenai fondasi. Jadi minggu depan saya sudah bahas mengenai fondasi. Kolom saya anggap sudah dibahas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Minggu depan kita masuk pada fondasi. Kolom sudah hari ini terakhir untuk kolom. Oke, jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Contoh soalnya. Ini contoh soalnya dari sederhana ya, mengenai kolom langsing. Jadi ada pengaruh kelangsingan itu dijadikan atau dihitung dalam momen yang sudah diperbesar atau dengan metode faktor perbesar momen. Di metode faktor perbesar momen ini sekali lagi dibatasi ya sampai dengan 100, antara 22 dengan 100. Tadi mungkin sudah disinggung kira-kira kolom yang langsing yang ada pengaruh tekuk, kalau tingginya 3 meter, kurang lebih 40 ya. Itu ada faktor kelangsingan. Kalau yang menggunakan double kurvatur, single kurvatur ya, momennya. Ya, kemudian ada portal yang bergoyang dan tidak bergoyang.
Udah, udah. Oke, kalau ini nggak ada pertanyaan, saya singgung. Halo, saya singgung sedikit mengenai yang ada di aplikasi ya, SP Kolom. Ini mungkin ada di program SP Kolom. Ya. Aplikasinya mungkin kamu sudah banyak yang mencoba. Ini mungkin saya hanya memperjelas ya, mengenai faktor reduksi ya untuk kolom. Mudah-mudahan kelihatan ya, yaitu bisa 0,9 bisa 0,75, jadi bervariasi ya. Kalau regangannya 0,05 sebentar, ini ada gangguan. Ini saya ambil dari SP Kolom, saya mau bahas SP Kolom sebentar.
Ya, ya. Oke, ya. Ya. Oke, tes. Bisa kita lanjut. Halo. Halo. Bisa kita lanjut. Apa udah pada Bisa, Pak. saya? Apa? Oke, ini yang saya ambil dari hasil kolom mengenai faktor reduksi kolom ya. Jadi sekarang mungkin tidak selalu 0,75 ya, tapi bisa sampai 0,9. Ini hasilnya ini juga begitu ya. Kemudian ini faktor reduksinya. Ini hasilnya mengambil dari ACI ya. Kemudian ini diagram interaksi. Ini mungkin faktor pembesar momen yang tadi ya. Jadi untuk ini kalau yang tidak diperbesar, yang bagian luar, ini akibat pembesaran momen. Ya. Jadi momennya semakin kecil lagi, ini bagian dalam. Kemudian ini yang dari Australia, kita pakai yang ACI ya. Maksimumnya juga 8% kolom. Ini beberapa kombinasi ya, mungkin bisa sampai 13 lebih untuk kolom. Nah, kemudian nanti kolomnya harus dicek bahwa tidak ada yang lebih kecil daripada 1,2 dari mobil balok yang kolom bipil. Mengenai penyambungan kolom yang mungkin dilakukan di lapangan. Ini saya coba share screen, mudah-mudahan bisa. Kemarin sih nggak bisa, nggak tahu sekarang bisa. Nih cara menyambung tulangan kolom, bahwa kolom itu rasio tulangannya maksimum 8%. Lalu kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita lanjut. Kalau ada sambungan kolom menjadi double menjadi 4%. Nah, kalau tidak mau berkurang bisa pakai cara seperti ini, las di lapangan, las tulangan kolom ya. Ini sudah banyak dilakukan di lapangan menggunakan serbuk besi ya. Nah, itu udah jadi, udah sambung kolomnya nih. Ini mau nyambung lagi sekarang yang ada di sini. Ya. Dikasih taruh di atasnya.
kemudian dikasih kayak pasir besi ya. Kemudian dialiri listrik statis ya. Oke, operator yang lain menyalakannya. Nyambung. Oke. Habis ya. Ya, habis. Oke, itu cara penyambungan tulangan di lapangan. Jadi rasionya bisa 8%. Ya. Kalau ada sambungan kan tadi turun 4%. Ini bisa 8%. Oke, ada yang mau tanya silakan mengenai kolom. Jadi minggu depan saya mau lanjut mengenai fondasi ya. Kolomnya sudah. Untuk ya latihan soal, sebetulnya hari ini latihan soal untuk kolom langsing tadi ya. Cuman saya pikir waktunya tidak banyak. Oke, ada yang mau tanya silakan. Pada macam-macam aja. Apa udah